Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Bapak pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang suhu, ya, dengan 4 skala, ada Celsius, ada Kelvin, ada Fahrenheit, dan Reaumur. Dan bagaimana kita mengkonversikan dari satu skala suhu ke suhu yang lain. Pada kesempatan hari ini, anak sekalian, kita akan belajar bagaimana pengaruh suhu terhadap benda. Apakah ada pengaruh suhu, baik itu suhunya dinaikkan atau diturunkan? Anak sekalian, kalau anak sekalian pernah menuangkan air panas ke dalam gelas, ya, air yang kita angkat dari teko yang baru mendidih, kemudian kita tuangkan ke gelas, maka ternyata tiba-tiba gelas itu jadi pecah. Kenapa demikian? Kok bisa terjadi demikian? Tapi kalau kita tuangkan dengan air yang dingin, es, gelas tidak apa-apa, tidak pecah. Nah, pada kesempatan ini sekalian, kita akan belajar, ya, tentang pengaruh suhu terhadap benda. Dalam hal ini, suhu itu berpengaruh terhadap benda yang dikenai oleh suhu itu sendiri. Maka tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini, anak sekalian, yang pertama, dengan pembelajaran ini, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan konsep tentang pemuaian. Yang kedua, anak-anak bisa menjelaskan jenis-jenis pemuaian benda. Nanti ada pemuaian zat padat, zat cair, gas, dan sebagainya. Yang ketiga, anak-anak bisa memahami tentang penerapan pemuaian ini dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata pemuaian ini juga punya manfaat yang luas dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak sekalian, setelah tadi Bapak sudah jelaskan bahwa ini ada 3 jenis pemuaian. Ada pemuaian zat padat, gas, dan zat cair. Yang pertama sekalian, pemuaian zat padat. Sebelum kita membahas ke sana, bahwa pemuaian ini adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena benda itu dikenai dengan suhu atau menerima kalor. Nah, ini pengertian daripada pemuaian. Nah, pemuaian yang pertama adalah pemuaian zat padat. Jadi benda padat, apapun bendanya dalam bentuk padat, apabila dikenai dengan suhu atau dipanaskan, maka benda itu akan memuai. Sebaliknya, apabila benda itu dikenai dengan suhu yang rendah atau didinginkan, maka benda itu akan menyusut. Contoh anak sekalian, kalau anak-anak sekalian melihat di siang hari jam 12 siang, ketika kita lewat di jalan raya, kita melihat tiang kabel listrik PLN. Jadi kabel listrik PLN itu pada siang hari itu akan melengkung itu. Ya, akan melengkung. Tapi pada saat malam hari dia akan menyusut. Kenapa demikian? Anak sekalian, kita tahu bahwa pada siang hari itu kan panas matahari akan terik itu. Ketika terik, nah, panas matahari yang mengandung kalor yang bisa menaikkan suhu daripada kawat itu akan menyebabkan kawat itu memuai, sehingga kawat menjadi melengkung. Tapi saat malam hari suhu dingin, maka kawat itu akan kencang gitu. Kenapa? Karena menyusut. Ya, kenapa? Suhunya dingin. Contoh yang lain, apabila benda itu didinginkan, buktinya apa sih kok benda itu menyusut ketika didinginkan? Nah sekalian, kalau kita ke warung, kemudian kita mau beli minuman kemasan yang dingin, botol aqua atau minuman aqua kemasan, ketika kita ambil, ternyata botolnya itu menyusut, ya, akan menyusut itu. Kenapa demikian? Karena memang sebuah benda itu kalau dikenai dengan suhu yang dingin, dia akan menyusut, ya, akan menyusut. Nanti kita akan menjelaskan pada sifat-sifat benda cair.
Ya, bagaimana benda cair itu kalau dipanaskan maupun didinginkan. Anak-anak sekalian, pada proses pemuaian ini banyak penerapannya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, para insinyur yang membuat struktur jembatan yang terbuat dari besi baja, itu biasanya menyambungkan besi satu dengan yang lain, itu harus diberikan ruang. Kenapa demikian? Karena apa? Kalau ini tidak diberikan ruang, maka jembatan itu ketika siang hari itu dia akan memuai, maka bisa menyebabkan jembatan itu akan melengkung. Kenapa dengan melengkung? Karena memang akan bertambah panjang karena pemuaian tadi. Sehingga para ahli itu memasang besi, dengan besi itu diberikan jarak, diberikan ruang. Sehingga apa? Sehingga ketika ada proses pemuaian, jembatan tidak akan melengkung. Begitu pula pada pemasangan rel kereta api. Pemasangan rel kereta api itu antara batang besi satu dengan yang lain itu dikasih jarak setengah senti. Kenapa? Ini atau memberikan ruang ketika besi di siang hari karena terkena terik matahari dia akan memanjang, memuai. Nah, itu sehingga tidak berpengaruh. Kalau ini tidak diberikan ruang untuk pemuaiannya, maka rel kereta api itu akan melengkung. Ya, akan melengkung karena apa? Proses pemuaian. Anak-anak sekalian, berapa pertambahan panjang sebuah benda yang mengalami proses pemuaian ini dapat dihitung dengan secara matematis, itu dengan rumus L sama dengan LO ditambah dengan LO kali alfa kali delta T atau perubahan suhu. L ini adalah panjang, ya, panjang sebuah benda setelah dipanaskan atau didinginkan. Kemudian LO adalah pertambahan panjang awal sebuah benda. Kemudian ditambah dengan LO kali alfa kali delta T. Ini adalah rumus secara matematis untuk menghitung berapa pertambahan panjang sebuah benda yang mengalami pemuaian. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana cara penerapannya? Bapak kasihkan satu contoh soal panjang sebuah benda yang terbuat dari aluminium pada suhu 30 derajat Celcius adalah 100 cm. Koefisien muai panjang aluminium ini adalah 0,00025 per derajat Celcius. Berapa panjang aluminium setelah diberikan suhu atau suhunya dinaikkan menjadi 80 derajat? Maka dengan menggunakan rumus yang Bapak sebutkan tadi, ya, L sama dengan LO ditambah dengan LO kali, anak-anak bisa lihat ya, rumus di samping ini. Bagaimana penerapannya? Ya, kita tuliskan, kita masukkan, sudah diketahui itu adalah panjang aluminium adalah 100 cm. Perubahan suhunya adalah 50 derajat Celcius. Dari mana ini 50 derajat Celcius? Ada 80 derajat suhu ketika dinaikkan dikurangi dengan suhu awal 30, sehingga hasilnya adalah 50 derajat Celcius. Sedangkan koefisien daripada aluminium adalah 0,00025 per derajat Celcius. Nah, Anda bisa lihat di sini. Ya, tinggal kita masukkan ya, rumusnya tadi 100 ditambah dengan 100 kali koefisien daripada muai aluminium ini 0,0005 dikalikan lagi dengan 100 kali perubahan suhu jadi 50 derajat. Setelah kita hitung anak sekalian, itu pertambahan panjangnya itu menjadi 100,125 cm. Artinya apa? Aluminium tadi setelah dinaikkan suhunya menjadi 80 derajat itu
bertambah 0,125 cm. Nah, itulah cara penerapan daripada rumus matematik untuk pembuahan panjang sebuah benda padat. Anak-anak sekalian, jenis pembuahan yang kedua adalah pembuahan zat cair. Jadi zat cair ini juga mengalami pembuahan, hanya berbeda dengan zat padat. Kalau zat padat, pembuahannya itu ada pertambahan ukuran panjang, lebar, dan volume. Tetapi untuk zat cair itu tidak mengenal pertambahan panjang ataupun lebar, hanya mengenal volume saja. Sebuah benda cair kalau dipanaskan, maka dia akan memuai, bertambah volumenya. Dan kalau diberikan suhu yang dingin, dia akan menyusut, berkurang volumenya. Anak-anak sekalian, air, salah satu contohnya adalah air. Air merupakan salah satu bentuk benda yang cair, yang kalau dipanaskan dia akan memuai. Dan bila didinginkan dia akan menyusut. Contoh, ketika anak-anak merebus air, maka cair itu tidak akan pernah kita isi penuh. Kenapa demikian? Karena apa? Ketika suhunya naik sampai 100 derajat mendidih, maka air itu akan meluap-luap. Karena dia itu bisa tumpah. Kenapa? Karena volumenya menjadi membesar. Karena ada terjadi proses pemuaian cair tadi. Dan air ini memiliki sifat yang berbeda dengan yang lain. Air memiliki sifat anomali air. Kenapa dikatakan memiliki sifat anomali air? Karena apa? Air pada suhu 0 sampai 4 derajat justru itu akan menyusut volumenya. Tapi ketika suhunya di atas 4 derajat atau dinaikkan 4 derajat ke atas, maka air akan memuai. Volumenya akan bertambah. Oleh karena itu, anak sekalian, pada suhu 4 derajat, air itu memiliki volume yang terendah dan memiliki massa jenis yang terbesar. Itu. Kemudian, anak sekalian, jenis pemuaian yang ketiga adalah pemuaian zat gas. Gas juga demikian. Gas tidak mengalami proses pertambahan panjang. Lebar tidak. Sama dengan air. Gas hanya mengalami proses yang namanya pertambahan volume atau penyusutan volume. Gas ketika dipanaskan, maka akan membesar volumenya. Karena proses pemuaian. Dan ketika suhu didinginkan, maka gas ini akan menyusut. Nah, sekalian, setelah kita mendengar penjelasan tentang jenis-jenis pemuaian zat, pemuaian zat padat, zat cair, kemudian gas, maka bagaimana penerapan pemuaian benda ini dalam kehidupan sehari-hari? Ternyata banyak sekali pemanfaatan daripada proses pemuaian ini, sebuah benda ini, yang digunakan untuk kepentingan manusia, bermanfaat bagi kepentingan manusia. Yang pertama ada pemasangan kaca jendela. Itu penerapannya. Ketika tukang di rumah kita itu memasang jendela, ini biasanya ya, tidak dipasang rapat benar, tetapi ada celahnya. Ya. Jadi diberikan celah. Kenapa? Kalau dipasangnya pas benar, kalau siang hari kaca itu akan mengembang, akan memuai. Kalau tidak ada celah, tidak ada ruang untuk dia memuai, akan pecah. Atau pemasangan pintu. Pintu itu, anak sekalian, itu dipasang, pasti dikasih jarak oleh tukang. Karena biasanya pintu itu kan kebanyakan kayu ini kalau pada saat musim panas dia akan mengembang. Tapi saat musim dingin dia akan menyusut. Nah, saat panas itu kalau nggak dikasih jarak, maka pintu tidak akan bisa ditutup. Dan pada saat musim dingin, kalau pintu itu menyusut, maka biasanya akan longgar sekali. Bahkan
kayu dengan kayu itu akan ada ruang gitu, terlihat lubang kayu itu. Yang kedua, pemasangan rel kereta api. Sebagaimana Bapak jelaskan di awal, pemasangan kereta api itu antara batang kereta api satu, besinya, itu dengan yang lain, itu ada jarak. Ya, dikasih jarak. Untuk apa? Memungkinkan ketika siang hari, rel kereta itu akan memuai. Sehingga tidak menimbulkan kerusakan. Tapi kalau pemasangannya rapat, maka akan rusak. Yang ketiga adalah pemasangan daripada jaringan listrik, kabel listrik. Itu juga demikian. Biasanya kabel listrik itu pada saat pemasangan itu dibuat dibuat kencang gitu. Sehingga kalau siang hari itu tidak terlalu melengkung. Dan malam hari dia akan lurus gitu. Karena menyusut. Yang selanjutnya adalah contoh pada penerapannya pada setrika listrik. Anak-anak kalau nyetrika di rumah, itu kan di sini kita ada tombol pemutarnya. Ini adalah untuk menaikkan suhu, ya, untuk mengatur suhu. Ketika diputar ke arah kanan atau seiring dengan jarum jam, maka suhu akan naik. Ketika suhu naik pada suhu yang maksimum, tiba-tiba lampu di sini mati sendiri. Kenapa demikian? Karena ini menggunakan daripada prinsip tadi, pemuaian. Jadi ada di dalam setrika listrik itu ada elemen yang ketika panas, ada dua besi, ada dua logam yang koefisien panjangnya berbeda. Nah, kedua logam ini karena memiliki koefisien yang berbeda, maka ketika panas salah satunya itu akan mengembang. Ketika mengembang, maka besi atau penyambungnya itu akan menjadi rangkaiannya terbuka. Ketika rangkaian terbuka, listrik mati. Jadi arus listrik akan mati, lampunya akan mati. Tapi ketika suhunya dingin lagi, maka dia akan nyambung, hidup lagi. Ketika nyambung, maka panas pada setrika itu akan naik. Dan pada akhirnya ketika naik maksimum, maka terputus lagi. Itu prinsip yang digunakan dalam setrika listrik. Jadi demikian anak sekalian, penjelasan Bapak tentang konsep daripada pemuaian, jenis-jenis daripada pemuaian, dan penerapan pemuaian itu dalam kehidupan sehari. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini anak-anak sekalian dapat lebih jelas tentang konsep pemuaian. Dan jangan lupa anak sekalian, sebelum anak-anak tutup, jangan lupa like dan subscribe-nya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.